karena kejadian-kejadian aneh makin sering muncul. Mulai dari Pak Rungkat yang mimpiin Pak RT, Robi yang ketakutan karena tingkah laku Pak Alex yang aneh, dan Bapak Robi yang keserupan dimasuki arwah Pak RT. Teman-teman Peot mulai curiga. Nah guys, mereka berinisiatif buat maksa Peot ikutan meditasi bareng. Tapi bukan meditasi biasa. Meditasi ini tuh semacam ritual buat ngelacak keberadaan arwah gentayangan. Apalagi buat cari tahu apakah arwah Pak RT yang katanya meninggal gak wajar itu emang bener-bener belum tenang. Awalnya Peot ogah-ogahan, tapi karena ditekan terus sama Robi, Ikona, dan Lisa, akhirnya dia pasrah juga dan bilang, ya udah, tapi gue lakuin sendiri. Jangan ada yang masuk ke kamar. Akhirnya tibalah malam yang ditentukan. Peot dikunciin di kamar, cuma dikasih lilin, kemenyan, dan foto Pak RT. Kamera HP Robi dinyalain, ditempel di pojok ruangan buat mantau dari luar lewat live view. Lisa udah standby di luar rumah, sementara Robi dan Kona mantau di belakang jendela, diam-diam. Guys, awalnya biasa aja. Peot cuma duduk bersila, matanya merem, badannya mulai goyang pelan-pelan, nafasnya makin berat. Tapi gak lama setelah itu, suasana langsung berubah. Lilin tiba-tiba kedip-kedip, angin dingin masuk dari sela-sela jendela. Meskipun semua pintu dan jendela udah ditutup rapat, kamera Robi mulai ngelak dan gambarnya goyang. Lalu terdengar suara geraman rendah dari Peot. Dia mulai ngomong sendiri guys, tapi suaranya berat, kayak suara orang tua yang napasnya tersengal. Tangannya mulai gemetar hebat, dan tiba-tiba dia buka mata, putih semua. Matanya kosong, ngelotok, tatapannya tajam banget, kayak bukan dia lagi. Robi dan Kona mulai panik dari luar, tapi mereka nggak bisa masuk karena kunci dikantongin Peot sendiri. Dari balik jendela, bapaknya Peot, si Rungkat, yang penasaran, ikut ngintip. Tapi guys, ini bagian paling gila. Tiba-tiba tangan Peot langsung nyamber ke arah jendela, keluar dari jeruji, dan langsung menjambak rambut Rungkat. Tanpa ekspresi, tanpa suara, Rungkat langsung kaget dan berusaha narik diri. Tapi cengkeraman Peot kuat banget. Tangannya gak kayak tangan anak remaja biasa, lebih kayak tangan orang kerasukan yang gak kenal batasan fisik. Dan itu belum selesai. Tiba-tiba Robi yang gak sabar langsung lari ke belakang, nyari jalan buat nyelinap masuk lewat pintu belakang. Begitu dia berhasil masuk ke kamar, Peot masih duduk tapi tangannya udah ngelambai ke arah Robi. Robi ngira dia sadar lagi, jadi dia coba deketin. Tapi detik berikutnya, Peot langsung nyamber rambut Robi. Dan jambakan kali ini bukan sekadar tarik, tapi kayak nyedot energi. Robi jerit-jerit, badannya langsung lemas, dan matanya melotot. Kamera yang dipantau Lisa dari luar tiba-tiba mati total. Suasana rumah jadi sunyi banget. Gak ada suara apapun, kecuali desahan lirih Peot, yang sekarang udah mulai bicara dengan suara dua lapis. Suara dia, dan suara lain yang lebih berat, lebih tua, dan lebih menyeramkan. Aku belum tenang, aku diracuni, aku dikhianati. Lisa langsung lari manggil warga sekitar. Tapi saat warga datang, Peot udah pingsan di lantai. Robi gak sadarkan diri, dan Rungkat rambutnya udah sebagian rontok. Semua bingung, gak ada yang bisa jelasin kenapa bisa sampai seperti itu. Guys, kalau ini beneran terjadi, berarti arwah Pak RT masih ada di sekitar mereka. Dan lewat tubuh Peot, dia nunjukin rasa sakit dan dendamnya. Tapi siapa yang racun dia? Siapa yang khianatin dia? Apakah benar Dewi terlibat? Apakah ini semua akan terus berlanjut? Kalian tungguin aja kelanjutannya. Karena kalau arwah belum tenang, itu berarti ini baru permulaan. Jangan lupa guys, like, share, dan komen kalau kalian punya teori sendiri. Sampai jumpa di prediksi episode selanjutnya. Dan ingat, jangan ngintip dari jendela. Siapa tahu tangan Peot nyamber kalian. Oh no, ghost.